Ya, Mirsa, baru saja kita menyaksikan keterangan yang disampaikan oleh Karopenmas Divhumas Polri, Kombes Pol Rikwanto terkait dengan kasus Ahok, di mana saat ini proses hukum telah dialihkan ke Kejaksaan Agung dan setelah ini akan dilakukan penjadwalan sidang terhadap Ahok. Dan informasi kami dapatkan bahwa Basuki Cahayapurnama atau Ahok telah tiba di kantor Kejaksaan Agung. Ya, dan kita saksikan begitu banyak awak media yang meliput kedatangan Ahok di Kejaksaan Agung dan sedikit berdesakan kita saksikan di visual. Dan kami sampaikan juga bahwa Ahok tadi pagi sekitar pukul 9 telah tiba di kantor Bareskrim Mabes Polri untuk menjalani proses verifikasi dan juga tes kesehatan. Ini merupakan proses dari tahap kedua, di mana dari pihak kepolisian telah menyerahkan barang bukti ataupun berkas dan juga tersangka kepada pihak Kejaksaan Agung. Ya. Kejaksaan Agung. Dan seperti yang disampaikan oleh Kombes Pol Rikwanto, ini merupakan tahap kedua di mana dari pihak kepolisian secara resmi telah mengalihkan proses hukum ini kepada pihak Kejaksaan Agung. Seluruh berkas yang telah dinyatakan lengkap dan juga tersangka telah diserahkan ke pihak Kejaksaan Agung dan nantinya akan dijadwalkan sidang. Dan sebelumnya pada tanggal 25 November yang lalu berkas perkara telah diserahkan ke Kejaksaan Agung dan juga Kejaksaan telah menyatakan bahwa berkas perkara kasus dugaan penodaan agama oleh Ahok telah dinyatakan lengkap atau P21 dan saat ini telah resmi proses hukum ini diserahkan ke pihak Kejaksaan Agung dan nantinya akan dijadwalkan sidang. Dan seperti yang kita saksikan ini menarik perhatian daripada media, banyak sekali awak media yang telah berkumpul tidak hanya di kantor Bareskrim Mabes Polri tapi juga di kantor Kejaksaan Agung untuk menyaksikan proses ataupun tahapan kedua ini. Dan saat ini Ahok sudah berada di kantor Kejaksaan Agung untuk menjalani proses selanjutnya. Nanti akan digelar penuntutan ataupun dijadwalkan sidang untuk tersangka Ahok. Dan ini merupakan salah satu proses hukum yang bisa kita katakan kilat karena dalam waktu yang begitu singkat, 2 minggu, seluruh perkara telah dinyatakan, berkas perkara telah dinyatakan lengkap. Dan kami kembali menayangkan visual tadi pagi di mana Ahok tiba di Mabes Polri dengan didampingi juga oleh pengacara.
Baik. Pelimpahan berkas perkara atas nama tersangka Insinyur Basuki Cahayapurnama dari penyidik kepada Kejaksaan Agung. Dalam proses tadi sesungguhnya adalah kami ada dua agenda yang saya kira penting saya sampaikan. Pertama adalah untuk memastikan dengan cara memverifikasi secara faktual baik itu terhadap diri tersangka maupun berkas-berkas perkara berupa barang bukti apa saja yang telah disampaikan penyidik kepada pihak penuntut umum. Tentu dalam memverifikasi secara faktual itu kebiasaan pelimpahan tahap 2 ini dilalui melalui sebuah tanya jawab, yaitu terkait dengan memastikan identitas tersangka, apakah benar ini namanya Saudara Basuki Cahayapurnama sesuai dengan KTP yang ada, sesuai dengan fotonya dan sebagainya, umur, tempat tanggal lahir, pekerjaan. Dan yang kedua adalah untuk memastikan apakah saudara tersangka ini diajukan kepada penuntut umum ini terkait dalam dugaan tindak pidana apa, dan itu harus dijawab. Dan tadi Pak Basuki Cahayapurnama menjawab dengan baik bahwa adanya laporan terkait tuduhan penistaan agama sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 156 dan 156A. Kemudian selanjutnya juga tadi dijelaskan dalam proses tanya jawab menyangkut apakah saudara tersangka ini pernah tersangkut dalam satu tindak pidana dan dihukum atau tidak. Tentu itu dijawab dengan tidak. Dan apakah kemudian juga saudara tersangka ini dipertanyakan berapa kali proses pemanggilan di pihak kepolisian, dalam hal ini Bareskrim, baik itu proses di penyidikan, terutama penyidikan 1 kali dan penyelidikan 1 kali. Dan itu juga bagian dari hal penting yang saya kira perlu diklarifikasi tadi di dalam proses tanya jawab itu. Terakhir mungkin juga dipertanyakan apakah berkas perkara yang ditunjukkan kepada diri Pak Basuki Cahayapurnama ini adalah benar berkas perkara yang ditandatangani oleh tersangka sendiri atau tidak. Dan itu dinyatakan benar. Dan terakhir saya kira jika ada keterangan tambahan maka diberi kesempatan untuk menyampaikan keterangan tambahan. Bahwa di dalam keterangan tambahan itu saya kira ini sudah masuk ke pokok perkara, jadi saya tidak bisa mengemukakan ini di hadapan publik. Nanti biarlah proses peradilan yang akan mengungkap, menggali fakta-fakta material yang kemudian menjadi dasar untuk dilakukan penuntutan oleh jaksa penuntut umum. Dan terakhir, saya tentu berharap bahwa marilah kita semua untuk menghormati proses peradilan ini. Harapan kita bahwa negara ini adalah negara hukum, maka untuk memastikan bahwa proses peradilan ini tidak diintervensi oleh pihak manapun juga, kami harapkan kita tunduk dan patuh terhadap proses hukum ini. Saya kira itulah hal yang bisa saya sampaikan dalam keterangan saya siang hari ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satu. Iya, kembali lagi mengikuti agenda kampanye beliau hari ini untuk menemui
masyarakat yang sudah menunggu di Lembang. Ya. Ada berapa jumlah barang bukti yang diketahui dan diserahkan ke Jambi itu, Pak? Jadi kita tidak melihat secara kuantitatif jumlah barang bukti yang disampaikan tadi untuk dipaparkan dalam tahap 2, tetapi hanya meminta dan memastikan apakah berkas perkara yang cukup tebal, hampir 50 cm ya, hampir 50 cm, itu merupakan berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum dan dengan diperlihatkan tanda tangan dari berkas perkara itu. Saya kira saya sudah jawab bahwa itu berkas perkara yang memang dihasilkan dari proses penyidikan. Apakah ada perintah penahanan, Pak? Oh iya, itu kan bagian dari barang bukti yang sudah sampaikan. Apakah ada perintah penahanan kok dari jaksa tidak melakukan penahanan hari ini? Ya. Silakan tanya ke kejaksaan kalau pertanyaannya itu, ya, itu kewenangan kejaksaan. Dipastikan tidak ditahan, Pak. Silakan saudara tanya ke kejaksaan. Silakan ditanyakan ke kejaksaan kalau soal penahanan maupun tahanan kota atau apapun terkait dengan diri Pak Basuki Cahayapurnama. Tapi dari kuasa hukum tadi mengajukan penangguhan penahanan atau tidak? Saudara silakan tanya ke kejaksaan. Kalau tidak ada penahanan, untuk apa kuasa hukum menangguhkan pengajuan penahanan, kan gitu. Logika hukumnya kan begitu. Silakan tanya saudara kejaksaan ya. Kan tadi saya sudah sampaikan, saudara-saudara, karena ini merupakan kompetensi dari pihak kejaksaan, apakah penting atau tidak seseorang tersangka itu untuk ditahan, maka saudara bisa tanyakan langsung kepada pihak kejaksaan. Untuk persiapan pengadilan persidangan nanti saja, Anda sendiri dari tim kuasa hukum apa saja yang disiapkan? Terus Pak Ahok juga apakah siap untuk menghadapi persidangan karena mungkin hanya tinggal 1 minggu nih Pak? Ya, saya kira saya ingin kemukakan bahwa sesungguhnya ini adalah perkara yang biasa karena banyak perkara seperti ini. Tetapi ini menjadi luar biasa ketika pertama ada perhatian publik yang luar biasa. Kedua, perhatian pers yang saya kira juga memberikan kontribusi terhadap besarnya perkara ini. Nah, untuk itu terkait dengan persiapan tim pengacara, tentu kami sudah melakukan konsolidasi tim yang akan nanti maju di persidangan. Yang kedua, tentu kami sampai sekarang belum menerima berkas perkara. Dan kami tadi sudah minta kepada pihak kejaksaan, dan pihak kejaksaan berjanji akan segera memberikan untuk fotokopi berkas perkara itu. Lalu yang ketiga tentu melakukan verifikasi dan validasi terhadap baik barang bukti, saksi dan ahli yang saya kira sudah kita ajukan untuk didengar keterangannya di dalam proses penyidikan. Bang Sira tadi menyarankan agar tidak ada pihak yang intervensi, Pak. Memang ada pihak yang sebelumnya intervensi kasus ini sampai ke tahap pemerintahan, Pak? Ya, saya kira negara ini negara hukum, bahwa prinsip dan asas-asas hukum yang kita pahami bersama, bahwa seseorang itu dipandang bersalah kalau sudah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Nah, untuk itu asas presumption of innocence, asas praduga tak bersalah harus kita jaga dan kita hormati dan junjung tinggi, sehingga proses pelaksanaan peradilan nanti bisa berjalan fair, terbuka, dan tidak ada satu tekanan dari pihak manapun juga. Itu harapan kami. Pak Sira, Pak, tadi Bapak mengimbau agar tidak ada intervensi mengenai penanganan kasus ini. Memang Bapak melihat sampai dengan pelimpahan tahap 2 ini kasus ini didorong atau gimana? Saya tidak mengatakan siapa yang mengintervensi, tapi saya menghimbau kepada kita semua yang taat dan tunduk pada sebuah proses hukum, di mana negara ini adalah negara hukum, hukum sebagai panglima, sebagai instrumen demokrasi kita, maka semua pihak harus tunduk, hormati proses hukum ini. Itu saja, sehingga kebebasan dan kemandirian, kemerdekaan hakim di dalam melaksanakan fungsi yudisialnya untuk memeriksa, mengadili, memutus perkara ini betul-betul bisa terjamin independensinya dan imparsialitasnya. Saya kira cukup demikian. Terima kasih
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.